Bab 41 Aku mengenal wanita itu. Saat Chen Xuan selesai menggosok panci dan keluar dari dapur, terdengar ketukan di pintu. Chen Xuan pergi untuk membukanya dan mendapati, betapa terkejutnya dia, bahwa orang yang berdiri di pintu adalah Meng Junchen. Wajahnya langsung berubah muram. Jadi kamu Chen Xuan? Iya. Perkenalkan diri saya, nama saya Meng Junchen. Aku milik Jingting. Senyum Meng Junchen melengkung di sudut-sudutnya, provokasinya tak salah lagi. Chen Xuan mencibir, oh, halo. Aku milik Jingting. Kata-kata sederhana itu menegaskan dominasinya, membuat Meng Junchen marah. Saat itu, Han Jingting datang dan melihat Meng Junchen, ekspresinya langsung berubah dingin. Apa yang kamu lakukan di rumahku? Jingting, apakah kamu lupa? Kami sepakat kemarin untuk menangani beberapa masalah perusahaan, kata Meng. Meng Junchen sengaja datang untuk mengganggu Chen Xuan. Oh, Junchen ada di sini, masuklah. Saat melihat Meng Junchen, wajah Ding Lijuan berseri-seri dengan kegembiraan yang belum pernah ditunjukkannya sebelumnya. Meng Junchen hendak berbicara tetapi Han Jingting mendorongnya keluar pintu. Tidak perlu, aku baru saja mau pergi. Setelah berkata demikian, Han Jingting menutup pintu dan langsung pergi bersama Meng Junchen. Melihat pintu yang tertutup, Chen Xuan merasa bingung. Namun Ding Lijuan mencibir dan sengaja meninggikan suaranya kepada Han Bohuen, di saat genting, Junchen lah yang bisa membantu. Tidak seperti sebagian orang, benar-benar mengecewakan. Dia jelas-jelas berbicara agar Chen Xuan mendengarnya. Chen Xuan mengabaikan komentar itu, dan setelah Xiao Hai menghabiskan sarapannya, dia mengantarnya ke kelas latihan menari. Menjelang tengah hari, Chen Xuan menerima panggilan telepon. Itu dari Shen Zizuan, yang ingin mentraktir Chen Xuan makan untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya atas penyelamatan Xiao Hai kemarin. Chen Xuan awalnya ingin menolak, tetapi sulit menolak ramah tamahan yang begitu tulus. Dia pun setuju dengan enggan. Ketika Chen Xuan tiba di perjamuan kota Huai, Shen Zizuan telah memesan ruang pribadi dan memesan setumpuk besar hidangan. Direktur Shen, Anda sungguh baik hati. Chen Xuan merasa agak tersanjung. Saudara Chen, kamu adalah penyelamat Xiao Hai. Kita perlu memiliki tampilan seperti ini, kata Shen Zizuan dengan hangat. Setelah memeriksa Xiao Hai kemarin, Shen Zizuan melakukan apa yang dikatakan Chen Xuan dan pergi beribadah di makam pinggir jalan. Memang, dari penduduk desa sekitar, ia mengetahui bahwa kuburan terbengkalai di dekat tempat Xiao Hai buang air kecil itu memang menguburkan seorang lelaki tua. Bukan hanya itu saja, orang tua ini juga telah menderita penganiayaan dari anak-anaknya sebelum meninggal dan dibiarkan kelaparan sampai mati, tepat seperti yang dikatakan Chen Xuan. Hal ini sangat mengesankan Shen Zizuan. Shen Zizuan memberi instruksi kepada sopirnya, saya punya sesuatu untuk dibicarakan dengan saudara Chen. Jangan biarkan siapapun mengganggu kita. Dimengerti, Direktur Shen. Setelah menutup pintu ruangan, Shen Zizuan mengundang Chen Xuan untuk duduk dan secara pribadi menuangkan minuman untuknya. Direktur Shen, saya bisa melakukannya sendiri. Tidak perlu seformal itu, Chen. Dan jangan terus memanggilku, Direktur Shen. Panggil saja aku, Saudara Shen, kata Sun Qin sambil tersenyum. Benar sekali, mulai sekarang panggil aku, Kakak Shen. Aku suka panggilan itu, kata Shen Zizuan sambil menepuk meja sambil tersenyum lebar. Baiklah, Saudara Shen, kalau begitu Kakak Sun. Hebat, hebat, hebat. Shen Zizuan dan Sun Qin tidak bisa berhenti tersenyum, dan suasana di ruangan itu sangat harmonis. Sementara itu, seorang pria dan seorang wanita sudah berjalan menyusuri koridor menuju pintu masuk. Apakah kamu yakin ini tempatnya? Tanya Han Jingting sambil menunjuk ke sebuah ruangan pribadi tak jauh dari sana. Meng Junchen mengangguk, benar, ayahku berusaha keras untuk menyampaikan berita ini. Direktur Shen Zizuan dari Administrasi Industri dan Perdagangan Kota Huai sedang menjamu tamu yang sangat penting di sini hari ini. Selama kita bisa bertemu Direktur Shen dan menjelaskan situasinya, krisis Han Corporation pasti akan terselesaikan. Han Jingting mengangguk dan mengikuti Meng Junchen ke pintu kamar pribadi. Halo, nama saya Han Jingting, Direktur Penjualan Han Corporation. Saya sangat perlu bertemu dengan Direktur Shen, bisakah Anda memberitahu dia? Ekspresi pengemudi itu tegas, maaf, Direktur Shen ada tamu penting hari ini dan tidak sedang menemui siapapun. Han Jingting berkata dengan cemas, kita benar-benar punya masalah yang sangat penting. Jika kita tidak dapat bertemu Direktur Shen hari ini, perusahaan Han kita mungkin akan ditutup. Tolong bantu kami. Aku sungguh-sungguh mohon padamu. Han Jingting selalu bangga, tidak pernah harus memohon kepada siapapun, tetapi hari ini, demi perusahaan Han, sikapnya sangat rendah hati. Sayangnya, pengemudi itu sedang diperintah dan tidak bisa diyakinkan, maaf, tapi saya tidak bisa membantu Anda dengan ini. Dalam momen ketidakberdayaan, Meng Junchen melangkah maju. Halo, nama saya Meng Junchen. Ayah saya adalah Meng Jinzu,
dan dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Direktur Sen. Kami benar-benar memiliki masalah yang mendesak dengan Direktur Sen, jadi tolong, bisakah Anda melaporkannya? Meng Junchen tersenyum, penuh percaya diri. Ayahnya, Meng Jinsu, adalah seorang direktur di Biro Kesehatan, dan Meng Junchen percaya bahwa Direktur Sen Zizuan akan memberinya wajah ini. Sopir itu, melihat sikap percaya diri Meng Junchen, juga terkejut dan akhirnya berkata, "Baiklah, kalau begitu saya akan masuk dan menanyakan Anda." Di dalam ruang pribadi, Sen Zizuan dan Chen Xuan sedang minum dan mengobrol. Tepat pada saat itu, pengemudi mengetuk pintu dan masuk. "Ada apa? Bukankah sudah kubilang, jangan ganggu minumanku dengan kakak Chen?" Suasana menjadi terganggu, dan Sen Zizuan agak tidak senang. Sebelum pengemudi dapat berbicara, sebuah suara datang dari luar pintu, "Direktur Sen, saya Han Jingting dari Han Corporation. Saya punya urusan yang sangat penting, mohon beri saya waktu sebentar." Chen Xuan tertegun, tidak menyangka Han Jingting muncul di sini. Sopir itu tampak malu, "Maaf, Direktur Sen, ada seseorang di luar sana yang bermarga Meng, mengaku sebagai putra Meng Jinsu, dan mengatakan ada urusan mendesak yang harus dibicarakan dengan Anda, sepertinya ini tentang perusahaan Han." Sen Zizuan melambaikan tangannya dengan tidak sabar, "Apa Meng Jinsu? Saya belum pernah mendengar tentangnya. Katakan pada mereka untuk pergi sekarang." "Dimengerti, Direktur Sen." Pengemudi itu segera mundur. Han Jingting menatap pengemudi dengan penuh harap dan berkata, "Halo, bolehkah saya tahu apakah Direktur Sen akan menemui kita sekarang?" Kesal karena dimarahi atasannya, raut wajah sopir itu tampak muram. Direktur Sen berkata dia tidak mengenali Meng Jinsu. "Kalian semua harus segera pergi." "Apa?" Han Jingting terkejut. Meng Junchen juga sangat malu, "Bagaimana mungkin, apakah kamu yakin sudah menjelaskannya?" "Saya sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Direktur Sen tidak ingin menemuimu, sekarang pergilah." Pengemudi mengeluarkan perintah pengusiran, dan langsung mengirim Meng Junchen dan Han Jingting keluar. Sementara itu, di dalam ruang pribadi. "Saudara Chen, maaf soal itu, mari kita lanjutkan minum." Sen Zizuan mengangkat gelasnya, siap meminum semuanya sekaligus. Chen Xuan, mengingat kejadian tadi, tak dapat menahan tawa dan tangisnya. Dia akhirnya mengerti bahwa pagi ini ketika Meng Junchen mengatakan akan membantu Han Jingting menyelesaikan masalah perusahaan Han, perusahaan itu malah meminta bantuan dari Sen Zizuan. Namun mereka ditolak oleh Sen Zizuan tepat di depan pintu. Sayang sekali Ding Lijuan telah memuji Meng Junchen setinggi langit, namun pengaruhnya sangat terbatas. "Kakak Chen, ada apa?" Sen Zizuan menyadari Chen Xuan melamun dan tak dapat menahan diri untuk bertanya. Chen Xuan tersadar dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak banyak, hanya saja aku kebetulan mengenal wanita itu sebelumnya." Bab 42. Tidak tahu kemana gerbang utama terbuka. Tidak tahu kemana gerbang utama terbuka, jadi sepertinya banjir melanda kuil Dewa Naga. Haruskah aku memanggil mereka sekarang? Tepat saat Sen Zizuan hendak berdiri, dia dihentikan oleh Chen Xuan. "Tidak perlu melakukan itu. Aku hanya ingin tahu apakah saudara Sen bisa, jika tidak terlalu merepotkan, memberikan petunjuk tentang masalah perusahaan Han." Chen Xuan sangat menyadari temperamen Han Jingting. Dia tidak akan pernah menundukkan kepalanya kepada siapapun kecuali benar-benar diperlukan. Jelas kali ini dia benar-benar dalam posisi sulit. Sebelum Sen Zizuan sempat berbicara, Sun Qin di sisinya langsung berkata, "Tentu saja, apa masalahnya? Kalau seseorang bisa berbuat baik kepada orang lain, pasti dia tidak akan merugikan saudaranya sendiri. Benar kan, Sen Tua?" Sen Zizuan mengangguk cepat, sambil menepuk dadanya dengan yakin, "Tentu saja, urusan saudara Chen adalah urusanku. Serahkan masalah kecil ini padaku. Kalau begitu, saya harus berterima kasih kepada saudara Sen dan saudari Sun. Bersulang untuk kalian berdua. Itu hanya hal sepele, sungguh." Suasana di ruang pribadi itu dipenuhi dengan vitalitas baru. Akan tetapi, suasana hati Han Jingting tidak segembira itu. Setelah meninggalkan restoran, Han Jingting merasa sangat murung. Dia mengira asal dia bisa bertemu dengan Direktur Sen, masalahnya akan mudah terselesaikan, tetapi ternyata yang dia dapatkan adalah sikap dingin. Meng Junchen tampak malu, "Jingting, jangan cemas. Saya kira Direktur Sen terlalu sibuk dengan urusan penting, jadi dia tidak dapat mengingat siapa ayah saya saat ini. Bagaimana kalau begini? Aku akan meminta ayahku mengunjungi Direktur Sen secara pribadi. Saya yakin Direktur Sen pasti akan memberinya muka. Jika ayahmu turun tangan secara pribadi, apakah itu tidak pantas? Apa masalahnya? Bukankah aku sudah mengatakannya sebelumnya? Masalahmu adalah masalahku. Saya lebih dari bersedia melakukan ini untuk Anda." Rasa terima kasih tampak sekilas di wajah Han Jingting, "Kalau begitu aku harus merepotkanmu." Kemudian sesuatu yang lain terlintas di benak Han Jingting, sebenarnya, ada cara lain.
Tamu yang diundang Direktur Sen hari ini pastilah sangat penting. Jika kita bisa mengetahui identitasnya dan memintanya menjadi penengah, itu pasti akan membuat segalanya jauh lebih mudah. Meng Junchen tertawa kecut, saya khawatir itu tidak akan semudah itu. Selain itu, siapapun yang diperlakukan dengan hormat oleh Direktur Sen pastilah bukan orang biasa. Bahkan jika kami berhasil mengetahui identitasnya, kemungkinan besar kami tidak akan mampu mengungkapnya. Petik 2. Han Jingting terkekeh lemah, ya, aku hanya mengada-ada. Saat Han Jingting membuka pintu mobil, bersiap masuk, dia melihat sekilas sebuah mobil di dekatnya dan tubuhnya langsung menegang. Dia mengenalinya sekilas. Mercedes di depannya adalah milik Chen Xuan. Mengapa dia ada di sini? Apakah dia sedang makan malam dengan seseorang? Mungkinkah dengan Shen Zizuan? Jingting, ada apa? Meng Junchen menatap Han Jingting yang kebingungan. Tidak apa-apa. Ayo pergi. Petik 2. Han Jingting memaksakan senyum. Apa yang sedang saya pikirkan? Orang itu mungkin bahkan tidak tahu ke arah mana pintu biro industri dan komersial itu berayun, bagaimana mungkin dia bisa tahu Shen Zizuan? Sepertinya saya benar-benar panik. Tanpa diduga Han Jingting tahu, pria yang dia pikir tidak tahu ke arah mana pintu biro industri dan komersial berayun, kini sedang diperlakukan sebagai tamu kehormatan oleh Shen Zizuan di ruang pribadi. Suasana di ruang pribadi itu sungguh harmonis. Setelah beberapa putaran minuman dan banyak hidangan, Sun Qin memberi Shen Zizuan sinyal dengan matanya. Menyadari bahwa waktunya hampir tepat, Shen Zizuan dengan ragu-ragu berkata, Saudara Chen, sebenarnya saya juga punya permintaan kepada Anda hari ini. Oh, bantuan apa? Katakan saja padaku, Saudara Shen. Petik 2. Sebenarnya, saya juga mengundang tamu lain hari ini, yang memiliki hal lain untuk dilakukan dan akan tiba sedikit lebih lambat. Oh, tamu macam apa? Sebelum Shen Zizuan sempat menjawab, terdengar ketukan di pintu. Direktur Shen, Direktur Cheng ada di sini. Saat suaranya mereda, seorang pria parubaya berpakaian jaket hitam dan kemeja putih masuk. Kepercayaan diri dan ketenangan terukir di antara alisnya, dan dia memancarkan aura berwibawa yang sama seperti Shen Zizuan, jelas tamu lain yang disebutkan Shen Zizuan. Shen Zizuan bergegas maju untuk menyambutnya, Adik Chen, perkenalkan, ini Cheng Qianjun dari Biro Medis Kota Huai, Direktur Cheng. Direktur Cheng, ini adalah dokter muda ilahi, Chen Xuan, yang pernah kuceritakan padamu. Halo, Direktur Cheng. Chen Xuan segera berdiri dan mengulurkan tangannya secara proaktif. Meskipun Cheng Qianjun menanggapi gestur itu, ada sedikit kesan acuh tak acuh di matanya saat dia menatap Chen Xuan. Saya dengar keterampilan medis Anda luar biasa. Kau bahkan menyelamatkan nyawa putra Direktur Shen. Oh, aku tahu sedikit, jawab Chen Xuan dengan rendah hati. Kalau begitu, lihatlah aku. Ekspresi Cheng Qianjun tetap acuh tak acuh saat dia mengulurkan pergelangan tangannya, berpose bangga. Chen Xuan terkejut. Mengingat kedudukan pihak lain yang tinggi, sifat sombong bukanlah hal yang aneh. Akan tetapi, fakta bahwa dia bahkan belum menjelaskan kondisinya dan meminta konsultasi dengan jelas menunjukkan bahwa dia meragukan kemampuan Chen Xuan dan sengaja mengujinya. Biasanya, menghadapi kesombongan seperti itu dikombinasikan dengan ketidakpercayaan pada keterampilan medisnya, Chen Xuan mungkin tidak akan repot-repot menanggapi. Tetapi hari ini, setelah baru saja menerima bantuan Shen Zizuan, tidaklah pantas bagi Chen Xuan untuk menyinggung pria itu. Chen Xuan tidak terburu-buru memeriksa denyut nadinya. Sebaliknya, dia memfokuskan pikirannya dan menatap wajah Cheng Qianjun. Pengobatan tradisional Tiongkok menekankan 4 metode diagnostik, observasi, mendengarkan dan mencium, bertanya, dan palpasi, dengan observasi sebagai yang paling utama. Namun, begitu Chen Xuan meliriknya, dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Di bawah tatapan Chen Xuan, dia dapat melihat dengan jelas bahwa seluruh tubuh Cheng Qianjun diselimuti lapisan kabut hijau samar. Terlebih lagi, ada kegelapan di atas bahu Cheng Qianjun, dengan hanya sedikit cahaya tersisa di atas kepalanya. Hitam melambangkan kejahatan, hijau melambangkan mayat. Tubuh Cheng Qianjun dipenuhi dengan esensi mayat, dan kedua lentera kehidupan di pundaknya pun termakan olehnya. Jika lentera kehidupan terakhir di atas kepalanya juga padam, hidupnya akan berada dalam bahaya besar. Baiklah, apakah kamu sudah tahu apa yang salah denganku? Cheng Qianjun menatap Chen Xuan sambil tersenyum jenaka, jelas-jelas menunggu untuk melihatnya mempermalukan dirinya sendiri. Chen Xuan tetap tenang dan berkata, kondisi tubuhmu akhir-akhir ini memburuk, namun rumah sakit belum dapat mendiagnosis masalah apapun. Kamu selalu merasa kedinginan, dan bahkan dengan pemanas yang menyala, itu tidak membantu. Lagi pula, kamu juga mengalami mimpi buruk di malam hari, memimpikannya hal-hal yang berhubungan dengan kematian. Chen Xuan mencantumkan gejala-gejala Cheng Qianjun sekaligus. Setelah mendengarkan, Cheng Qianjun benar-benar tercengang. Bagaimana? Bagaimana kamu tahu?
Melihat reaksi Cheng Qianjun, Shen Zizuan dan Sun Qin tahu bahwa Chen Xuan benar. Adik Chen, apa sebenarnya yang salah dengan Direktur Cheng? Tidak sakit. Chen Xuan berhenti sejenak, lalu melanjutkan, tapi bisa berakibat fatal. Cheng Qianjun mengerutkan kening, apa maksudmu dengan itu? Tolong jelaskan. Chen Xuan tidak bertele-tele dan langsung menjelaskan kondisi Cheng Qianjun saat ini secara rinci. Setelah mendengarnya, Shen Zizuan dan Sun Qin merasakan hawa dingin di tulang punggung mereka. Cheng Qianjun terdiam sejenak, lalu mencibir, ternyata aku benar-benar percaya apa yang dikatakan Direktur Shen tentangmu sebagai semacam dokter ilahi. Ternyata kau hanya seorang penipu jalanan. Bab 043 ya, ini aku. Chen Xuan bahkan belum memeriksa denyut nadinya sendiri sebelumnya, dan telah mendiagnosis kondisinya hanya dengan melihatnya, yang mana sudah membuat Cheng Qianjun curiga. Sekarang, Cheng Qianjun langsung mencemooh Chen Xuan, menganggap kondisinya disebabkan oleh sesuatu yang tidak masuk akal seperti inti mayat dan mengategorikan Chen Xuan sebagai seorang penipu ulung. Shen Zizuan buru-buru membela Chen Xuan, Direktur Cheng, saudara muda Chen benar-benar memiliki keterampilan medis yang luar biasa, dia sama sekali bukan penipu. Benar sekali, nyawa Xiao Hai kita diselamatkan oleh Little Chen, dia orang baik. Sun Qin ikut menimpali. Meskipun mereka mendengar tentang Course Essence untuk pertama kalinya, karena insiden sebelumnya dengan Xiao Hai, mereka masih memilih untuk percaya pada Chen Xuan tanpa ragu. Direktur Shen, penipu zaman sekarang licik dan banyak sekali jumlahnya, saya sarankan kalian semua untuk berhati-hati dan jangan sampai tertipu oleh orang lain. Cheng Qianjun dengan keras kepala berpegang teguh pada pendapatnya dan menatap ke arah Chen Xuan, anak muda, di usiamu, kamu bisa mempelajari sesuatu yang lebih baik dari ini, tetapi kamu memilih untuk terlibat dalam penipuan. Aku cukup akrab dengan kepolisian, jadi berhati-hatilah agar tidak jatuh ke tanganku. Kalau tidak, kamu akan masuk penjara. Baiklah, Direktur Shen, saya ada urusan lain yang harus diselesaikan, jadi saya tidak akan tinggal lebih lama lagi. Setelah berkata demikian, Cheng Qianjun pergi sambil membanting pintu, wajahnya penuh kemarahan. Shen Zizuan dan Sun Qin tampak malu. Meskipun Cheng Qianjun memiliki pangkat yang sama dengan Shen Zizuan, Cheng Qianjun memiliki sumber daya yang besar dan kemungkinan akan segera dipromosikan. Shen Zizuan berharap dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk membina hubungan baik dengan Cheng Qianjun, tetapi ketanyaannya berjalan berlawanan dengan harapannya. Adik Chen, Direktur Cheng memang seperti itu, jangan dimasukkan ke hati, Shen Zizuan menghibur dengan hati-hati. Chen Xuan melambaikan tangannya, masalah yang aneh, wajar jika Direktur Cheng tidak mempercayainya. Namun, situasi Direktur Cheng memang kritis, dan saya khawatir dia akan menghadapi bahaya besar dalam 3 hari. Apa? Bagaimana kita harus menangani hal ini? Baik Shen Zizuan maupun Sun Qin menjadi sangat cemas. Chen Xuan menghela napas, lakukan apa yang bisa dilakukan dan serahkan sisanya pada takdir. Aku sudah mengatakan apa yang perlu kukatakan, sisanya terserah pada takdirnya. Meskipun berkata demikian, Chen Xuan tetap memerintahkan Shen Zizuan untuk menyarankan Cheng Qianjun agar mencarinya dan mengirimkan patung Buddha ke rumah Cheng Qianjun melalui Shen Zizuan. Hanya itu yang dapat dilakukan Chen Xuan, sisanya bergantung pada keberuntungan Cheng Qianjun. Setelah meninggalkan restoran, Chen Xuan langsung pulang. Begitu sampai di rumah, dia melihat Han Jingting duduk di sofa sambil minum anggur merah, tampak sangat gelisah. Chen Xuan mengerti bahwa wanita ini pasti masih mengkhawatirkan barang-barang perusahaan yang ditahan. Meskipun Shen Zizuan telah setuju untuk membantu, itu masih membutuhkan waktu. Masalah perusahaan belum terselesaikan. Jangan khawatir, kurasa tidak akan butuh waktu lama sebelum semua masalahmu akan terselesaikan dengan mudah, kata Chen Xuan sambil tersenyum meyakinkan. Han Jingting mendengus dingin, tatapannya melirik Chen Xuan, jika kau benar-benar bisa meramal dengan akurat, kau mungkin juga bisa menjadi peramal. Mungkin karena alkohol, pipi Han Jingting menjadi kemerahan, matanya menggoda, dan senyum tipis di bibirnya membawa sedikit daya tarik, membuat detak jantung Chen Xuan tanpa sadar menjadi lebih cepat. Wanita ini sungguh cantik. Chen Xuan tidak berani terus melihat dan langsung pergi ke kamarnya. Namun, Han Jingting tiba-tiba berbicara dari belakang, ngomong-ngomong, aku melihat mobilmu di pesta kota Huai. Apakah kamu sedang makan malam dengan seseorang? Ah! Chen Xuan tertegun sejenak, lalu buru-buru menjawab, oh, iya, teman. Khawatir Han Jingting salah paham, Chen Xuan segera menambahkan, seorang pria. Han Jingting tertawa, senyumnya merekah menawan. Bukan urusanku kamu makan dengan siapa, kamu tidak perlu menjelaskannya secara rinci kepadaku. Seharusnya ini adalah kebebasan yang didambakan banyak pria, namun hal ini membuat Chen Xuan merasa patah semangat. Karena semakin banyak kebebasan yang diberikan Han Jingting, semakin kecil pula rasa peduli Han Jingting padanya. Dia lebih suka tidak memiliki kebebasan seperti itu. Pada saat itulah telepon Han Jingting berdering.
Halo, Xiao San. Presiden Han, kabar baik, barang-barang kami telah dibebaskan dari penyitaan. Bahkan dari kejauhan, orang bisa mendengar kegembiraan dalam suara asisten Yang San. Benarkah? Han Jingting duduk dengan gembira. Saya sedang menuju ke perusahaan sekarang. Setelah menutup telepon, Han Jingting melompat kegirangan di sofa seperti anak kecil. Ini hebat. Bagus sekali. Senyum juga muncul di bibir Chen Xuan, dia lupa sudah berapa lama sejak terakhir kali dia melihat wanita ini begitu bahagia. Ding Lijuan dan Han Bowen, mendengar keributan itu, juga keluar dari kamar mereka. Apa yang terjadi? Apakah masalah perusahaan sudah teratasi? Tepat sekali, semua barang yang disita sudah dibebaskan, kita bisa mengirimkannya hari ini, jawab Han Jingting bersemangat. Bagaimana tepatnya hal ini diselesaikan? Tanya Han Bowen. Itu, sebenarnya aku tidak begitu yakin. Han Jingting yang tadinya hanya khawatir dengan kegembiraannya, kini kehilangan kata-kata. Tak lama kemudian, Han Jingting memikirkan hal lain, namun, Meng Junchen sebelumnya mengatakan dia akan meminta ayahnya untuk berbicara dengan Shen Zizuan, aku penasaran apakah itu saja. Mendengar nama Meng Junchen, Chen Xuan tidak dapat menahan diri untuk mendengus dalam hati. Shen Zizuan bahkan tidak tahu siapa ayah Meng Junchen, bagaimana mungkin dia bisa memberinya muka. Namun, Ding Lijuan sangat yakin saat dia bertepuk tangan, bukankah sudah jelas? Pasti Jun Chen yang membantumu. Han Bowen juga membetulkan kacamatanya, jika itu benar-benar Jun Chen, maka kita tidak boleh melupakan bantuan besar ini. Tepat sekali, Jingting, telepon Jun Chen sekarang juga dan konfirmasikan, desak Ding Lijuan. Han Jingting segera menghubungi nomor Meng Jun Chen. Chen Xuan menonton dari samping, menunggu Meng Jun Chen mempermalukan dirinya sendiri. Panggilannya tersambung dengan cepat. Meng Jun Chen, apakah ayahmu yang turun tangan untuk menyelesaikan masalah dengan perusahaanku? Meng Jun Chen terkejut, apa, masalah barangnya sudah terselesaikan? Ya, perusahaan baru saja menelepon saya, semua barang yang disita sudah dilepaskan. Bukankah kamu yang membantu? Han Jingting bertanya dengan bingung. Meng Jun Chen segera tertawa malu, benar sekali, itu aku. Setelah saya kembali dari restoran, saya meminta ayah saya berbicara dengan Direktur Shen. Saya tidak menyangka sutradara Shen bisa bekerja seefisien itu, saya tetap sedikit terkejut. Haha. Senyum muncul di wajah Han Jingting, aku mengerti. Anda benar-benar banyak membantu saya, terima kasih. Hei, ini bukan hal besar, tidak layak disebut. Meng Jun Chen bersikap sangat murah hati. Ding Lijuan kemudian menyambar telepon itu, Jun Chen, kamu telah banyak membantu kami, kamu adalah penyelamat keluarga kami. Kapan kamu akan datang ke rumah kami? Aku akan meminta Jingting mentraktirmu makanan enak. Antusiasme Ding Lijuan lebih dari sekadar tampak, hampir seperti menjilat. Tentu saja, tentu saja. Meng Jun Chen dengan senang hati menerimanya. Melihat semua ini, mata Chen Xuan sedikit menyipit. Dia tidak menyangka Meng Jun Chen begitu tidak tahu malu hingga mencuri penghargaan atas karya orang lain. Bab 44 Transaksi Dewasa. Jun Chen sungguh luar biasa, begitu dia masuk, dia menyelesaikan semuanya. Dia sangat mampu. Setelah menutup telepon, Ding Lijuan terus memuji Meng Jun Chen tanpa henti. Namun, Chen Xuan tidak berbasa-basi dan langsung berkata, dia berbohong. Masalah dengan perusahaan Han tidak diselesaikan olehnya sama sekali. Mendengar ucapan itu, wajah Ding Lijuan langsung berubah masam. Apakah kamu sakit? Jika bukan Jun Chen yang menyelesaikannya, mungkinkah kamu? Kenapa bukan aku? Balas Chen Xuan. Ding Lijuan tertawa mengejek, kamu. Kenapa kamu tidak melihat dirimu sendiri di cermin sebelum kamu berpikir untuk mencuri pujian Jun Chen? Aku lihat kamu hanya iri pada Jun Chen. Dan saya kira itu bisa dimengerti. Lagi pula, bahkan orang luar seperti Jun Chen dapat membantu Jingting, tapi bagaimana denganmu? Sebagai suami Jingting, kamu bahkan tidak bisa diandalkan untuk melakukan apapun. Kau benar-benar tidak berguna. Chen Xuan mengepalkan tinjunya karena marah. Ding Lijuan lebih memilih mempercayai orang luar seperti Meng Jun Chen daripada menantunya sendiri, yang membuatnya sangat kecewa terhadap ibu mertuanya. Baiklah, Bu, sudah cukup, Jingting menyela, khawatir konflik akan memanas. Aku baru saja minum tadi, tolong antar aku ke perusahaan, pinta Jingting sambil menarik lengan Chen Xuan. Setengah jam kemudian, Chen Xuan menurunkan Han Jingting di dasar gedung Han Corporation. Jingting, jangan tertipu oleh Meng Jun Chen. Dia sama sekali bukan orang baik. Chen Xuan merasa harus memperingatkannya. Namun, Han Jingting tampak ragu-ragu, dan akhirnya berkata, Chen Xuan, aku tahu kamu juga ingin membantu, hanya saja. Tentu saja, Chen Xuan mengerti apa yang dimaksud Han Jingting. Sama seperti Ding Lijuan, dia lebih mempercayai Meng Jun Chen. Aku mengerti, kata Chen Xuan sambil tersenyum pahit sambil mengangguk.
Memang, seharusnya dia tidak pernah memiliki ilusi tentang wanita itu sejak awal. Dalam perjalanan pulang, Chen Xuan menerima telepon lagi dari Han Jingting. Ada pemberitahuan di kelompok kelas Xiao Yu sebelumnya. Akan ada pertemuan asosiasi orang tua malam ini. Saya perlu mengawasi pengiriman malam ini, jadi Anda pergi mewakili saya, ya. Bagi orang lain, Chen Xuan, yang tidak dapat diandalkan untuk urusan penting, tampak tepat untuk tugas-tugas sepele seperti itu. Malam itu, Chen Xuan membawa Xiao Yu ke pertemuan asosiasi orang tua. Taman kanak-kanak yang dihadiri Xiao Yu memiliki mutu yang tinggi, dengan biaya sekolah mencapai 15.000 per semester. Menurut standar kota Huai, sekolah itu jelas ditujukan untuk kaum elit. Pertemuan asosiasi orang tua diadakan di Keiyue Garden Hotel. Berbeda dengan hotel pada umumnya, Keiyue Garden merupakan bangunan bergaya bangsawan, dan tempat penyelenggaraan pertemuan asosiasi dipilih di halaman bangsawan tersebut, menyerupai pesta koktail bergaya barat. Sejujurnya, Chen Xuan tidak menyukai acara sosial seperti itu, tetapi dia hadir demi Xiao Yu. Ada area bermain khusus untuk anak-anak, dan begitu Xiao Yu tiba, dia langsung berlari bermain dengan anak-anak lain, meninggalkan Chen Xuan sendirian. Meskipun disebut pertemuan asosiasi orang tua, sebenarnya itu hanyalah kesempatan yang diciptakan sekolah bagi orang tua untuk memperluas jaringan sosial mereka. Lagi pula, keluarga yang mampu menyekolahkannya di sekolah eksklusif adalah keluarga yang cukup berada, menjalin koneksi dengan orang-orang yang dapat memberi manfaat bagi mereka adalah keuntungan besar bagi orang tua. Jadi, orang bisa menyaksikan adegan unik di pertemuan asosiasi, di mana beberapa individu dikelilingi oleh kerumunan besar yang menawarkan bersulang, mereka adalah peserta yang berpangkat tinggi atau sukses. Namun, yang lainnya sama sekali terlupakan dan tidak menarik perhatian sama sekali. Tidak diragukan lagi, Chen Xuan adalah salah satu yang terakhir. Untungnya, Chen Xuan tidak pernah menikmati berjejaring, jadi dia merasa senang menyendiri. Meski begitu, Chen Xuan masih mendengar beberapa suara sumbang di dekatnya. Siapa pria itu di sana? Saya melihatnya datang dengan Mercedes, haruskah kita pergi ke sana dan mengenalnya? Kamu tidak tahu siapa dia, kan? Dia ayah Chen Xiaoyu. Ayah Chen Xiaoyu. Bukankah itu menantu keluarga Han yang tinggal serumah? Saya pikir dia orang yang tangguh, tapi ternyata dia baru saja menabrakkan mobil istrinya. Lupakan saja, seorang pria yang hidup dari istrinya, kita tidak perlu repot-repot mengenalnya. Kau benar, haha. Semua kata-kata ini sampai ke telinga Chen Xuan, tetapi dia pura-pura tidak mendengar. Lagi pula, dia telah mendengar ejekan seperti itu berkali-kali selama bertahun-tahun, beberapa kali lagi tidak ada bedanya. Saat itu, seorang pria dan seorang wanita membawa gelas anggur mendatangi Chen Xuan. Chen Xuan tidak mengenal mereka, tetapi ia tahu mereka bukan orang biasa, karena merekalah yang paling dicari oleh para orang tua di pesta koktail. Halo, Anda pasti Tuan Chen, benar. Perkenalkan diri saya, nama saya Fong Rong, Ketua Rongsheng Pharmaceutical. Ini istri saya, Yao Gaosheng, Direktur Biro Medis Kota Huai. Fong Rong memperkenalkan dirinya dengan penuh percaya diri. Yao Gaosheng, yang ada di sampingnya, meski diam, memiliki kesombongan yang tertulis di seluruh wajahnya. Seorang direktur dan ketua, Chen Xuan sekarang mengerti mengapa mereka begitu populer. Namun, ia heran, ternyata tokoh populer seperti dia berani berinisiatif menyapanya. Oh, halo, jawab Chen Xuan dengan santai. Fong Rong tersenyum tipis dan berkata, bulan depan, Taman Kanak-Kanak akan mengadakan malam budaya. Kelas kami akan menampilkan sebuah tarian, Anda harus tahu itu, Tuan. Chen Xuan mengangguk, Xiao Yu menyebutkannya. Xiao Yu sangat gembira dengan pertunjukan itu dan bangga menjadi penari utama. Fong Rong lalu melanjutkan, sejujurnya, kami datang ke sini untuk melihat apakah kamu bisa membujuk putrimu untuk menyerahkan posisi penari utama kepada Meng Minku. Chen Xuan tertawa getir karena frustrasi, bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Keputusan untuk penari utama dibuat oleh sekolah, dan lagi pula, Xiao Yu sangat menikmati menjadi penari utama, jadi maaf, aku tidak bisa melakukannya. Chen, kamu tidak perlu terburu-buru dalam mengambil keputusan. Petik 2. Fong Rong mengangkat tangannya, tersenyum, dan menyela Chen Xuan, jika saya tidak salah, istri Anda bekerja di Han Corporation, kan? Kebetulan Rongsheng selalu bekerja sama dengan Han Corporation, dan Yao yang saya sayangi bertanggung jawab atas sektor farmasi. Petik 2. Chen Xuan sedikit mengernyit, apa maksudmu? Tidak ada yang istimewa, hanya saja saya ingin berdiskusi dengan Anda. Jika kamu bisa membiarkan Meng Min mengambil posisi penari utama, itu akan menguntungkan untukmu dan istrimu. Meskipun Fong Rong tidak mengatakannya secara rinci, Chen Xuan sudah memahami maksudnya. Fong Rong mencoba menggunakan kolaborasi mereka dengan Han Corporation untuk mendapatkan posisi Xiao Yu sebagai penari utama.
Chen Xuan tidak pernah membayangkan bahwa masalah sepele bagi anak-anak dapat dikaitkan dengan kepentingan finansial, bahkan sampai menggunakannya untuk tawar-menawar. Dia merasa sangat jijik dari lubuk hatinya. Maaf, saya tidak akan menukar kebahagiaan putri saya dengan keuntungan seperti itu. Dan izinkan saya memberi nasihat, jangan bawa kebiasaan orang dewasa ke dunia anak-anak. Bagi dunia mereka yang tidak bersalah, itu adalah sebuah korupsi. Feng Rong kehilangan kata-kata, jelas tidak menyangka Chen Xuan begitu kebal. Pada saat ini, Yao Gaosheng, yang sedari tadi terdiam, mendengus dingin. Hanya seorang menantu yang tinggal serumah dengan istrinya, dan kau berani bersikap moral tinggi di hadapanku. Kamu kembali saja dan tanya Jingting apakah dia berani bicara seperti itu padaku. Perkataan Yao Gaosheng tidak sabar, penuh dengan rasa otoritas resminya. Bab 45 apakah kau mengancamku? Wajah Chen Xuan menjadi gelap. Tampaknya Yao Gaosheng sudah terbiasa menggunakan kekuatannya. Sayangnya baginya, Chen Xuan tidak bermain sesuai aturan itu. Aku tidak peduli jika orang lain berani berbicara kepadamu seperti ini, tapi aku, Chen Xuan, selalu mengatakan apa yang ada di pikiranku. Kata-kata Chen Xuan kuat dan tanpa kompromi. Mendengar ini, Yao Gaosheng menjadi sangat marah. Ia menganggap dirinya berstatus tinggi dan berkuasa, memberi perintah kemanapun ia pergi, tetapi hari ini, menantu keluarga Han yang tidak penting ini berani menentangnya, yang ia anggap sebagai penghinaan besar terhadap otoritasnya. Jadi kamu lebih suka menghadapi konsekuensinya daripada menunjukkan rasa hormat. Kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Sekarang saya secara resmi memberitahukan Anda bahwa pemimpin penarinya adalah Xiaomin kami. Kalau tidak, aku akan memastikan perusahaan Han milik istrimu tidak akan bisa lolos dari ini tanpa cedera. Mata Chen Xuan menyipit, apakah kau mengancamku? Yao Gaosheng mendengus dingin, ya, aku mengancammu. Apa yang akan kamu lakukan tentang hal itu? Sejak awal, Yao Gaosheng sama sekali tidak menganggap Chen Xuan, sang menantu, layak diperhatikan. Bahkan kepala keluarga Han harus dengan hormat memanggilnya Direktur Yao setiap kali melihatnya, apalagi jika dia hanya seorang menantu, apalah artinya dia jika dibandingkan. Akan tetapi, tak lama setelah Yao Gaosheng selesai berbicara, Chen Xuan melayangkan tamparan keras tepat di wajah Yao Gaosheng, dan melepaskan kacamatanya. Feng Rong tertegun oleh kejadian yang tiba-tiba ini, dan semua orang yang melihat pun menoleh, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Menantu keluarga Han ini benar-benar memukul Direktur Yao. Apakah dia sudah gila? Yao Gaosheng, sambil memegangi wajahnya, butuh waktu sejenak untuk menjawab. Kamu cukup berani memukulku. Ya, aku memukulmu, dan apa yang akan kamu lakukan? Chen Xuan membalas perkataan Yao sendiri. Apakah kau benar-benar berpikir kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan hanya karena kau punya sedikit kekuatan? Jangan lupa, siapa yang memberimu kekuatan itu? Tanpa rakyat, kalian bukan apa-apa. Chen Xuan benar-benar membenci bajingan yang menindas orang lain dengan menggunakan kekuasaan mereka. Akan tetapi, begitu Chen Xuan selesai berbicara, terdengar suara omelan dari antara para orang tua yang melihat. Chen, bagaimana kamu bisa berbicara kepada Direktur Yao seperti itu? Tepat sekali, Direktur Yao bukanlah seseorang yang berhak kau beri ceramah. Itu keterlaluan. Segera minta maaf pada Direktur Yao. Beberapa orang tua yang bersemangat bahkan berlari menghampiri Yao Gaosheng dan berkata, Direktur Yao, apakah Anda baik-baik saja? Dibandingkan dengan Chen Xuan, menantu yang tidak berguna ini, mereka tentu saja memilih berpihak pada Yao Gaosheng. Yao Gaosheng mendorong orang tua itu dan menunjuk Chen Xuan, sambil mengumpat dengan marah, baiklah, ini yang kamu minta. Besok, saya akan memastikan Han Corporation ditutup untuk perbaikan. Aku akan memastikan istrimu menjadi pengangguran. Aku akan membuat seluruh keluargamu tidak mampu membeli makanan di kota Huai. Maka kamu akan melihat apakah aku punya kekuatan untuk melakukan apa yang aku mau. Yao Gaosheng mengamuk dan tidak bisa ditenangkan. Feng Rong terus-menerus mencibir, mengira Chen Xuan telah melakukan hal ini pada dirinya sendiri. Wajah Chen Xuan gelap, dan dia hendak berbicara ketika tiba-tiba sebuah suara terdengar. Menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas orang lain, Yao Gaosheng, beraninya kau menunjukkan kekuatanmu. Belum sempat suara itu menghilang, sesosok manusia melangkah langsung ke tengah kerumunan. Tanpa menoleh, salah satu orang tua menunjuk ke arah pendatang baru itu dan memarahi dengan marah, siapa kamu berani bicara seperti itu kepada Direktur Yao? Tanpa menunggu jawaban, Yao Gaosheng mendorong orang tua itu ke samping dan dengan hormat datang ke sosok di depannya, Direktur Cheng, apa yang membawamu ke sini? Direktur Cheng. Kepala Biro Medis, Cheng Qianjun. Orang tua yang telah menyebabkan masalah hanya mundur ketakutan, pangkat orang ini jauh di atas Yao Gaosheng. Cheng Qianjun mendengus dingin, beruntungnya aku datang. Jika aku tidak melakukannya, aku tidak akan tahu tentang kemampuan hebat Direktur Yao.
Lutut Yao Gaosheng lemas karena ketakutan, hampir terjatuh ke tanah. Direktur Cheng, Anda tidak tahu, anak inilah yang memukul saya pertama kali. Benar sekali, pria bermarga Chen inilah yang tidak menghormati atasannya, ini sama sekali bukan salah Yao tua kita. Fong Rong menambahkan, mendukungnya. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Cheng Qianjun berteriak dengan marah, beraninya kau. Nama Tuan Chen bukanlah sesuatu yang bisa kau permalukan. Dengan itu, Cheng Qianjun membungkuk pada Chen Xuan, penuh penyesalan, adik Chen, aku minta maaf. Kurangnya disiplin sayalah yang menyebabkan pelanggaran ini. Mendengar hal itu, seluruh suasana menjadi hening. Yao Gaosheng dan Fong Rong keduanya berdiri kaku di tempat, rahang mereka hampir ternganga ke tanah. Kepala Biro Medis yang berwenang, Cheng Qianjun, benar-benar meminta maaf kepada menantu keluarga Han ini dan bahkan memanggilnya sebagai saudara. Ini di luar imajinasi. Bagaimana mungkin seorang menantu yang suka menumpang hidup punya pengaruh yang begitu besar? Chen Xuan menatap Cheng Qianjun dengan ekspresi dingin, saya sering mendengar orang berkata, jika balok atas tidak lurus, balok bawah akan miring. Nah, saya ingin bertanya kepada Direktur Cheng, apa pendapat Anda tentang pepatah itu? Semua orang terkesiap kaget saat mendengar ini. Dia berani menegur bahkan pejabat tinggi seperti Cheng Qianjun, keberanian Chen Xuan mungkin terlalu besar. Cheng Qianjun, bukannya tidak senang, tidak menunjukkan apapun selain permintaan maaf di wajahnya. Tenang saja, adik Chen, aku, Cheng Qianjun, tidak ingin bergaul dengan sampah seperti itu. Setelah mengatakan itu, Cheng Qianjun menoleh ke Yao Gaosheng dan memerintahkan dengan dingin, petugas kebersihan Liu Tua akan pensiun minggu depan. Kamu akan mulai bekerja besok, itu adalah hal paling sedikit yang dapat kamu lakukan untuk bisa berguna. Yao Gaosheng tersambar petir, terjatuh ke tanah dan berteriak, Direktur Cheng, saya tahu saya salah. Tolong beri aku kesempatan lagi. Masyarakat membutuhkan saya punya banyak tugas yang harus diselesaikan, saya tidak bisa hanya membersihkan saja, Direktur Cheng. Yao Gaosheng memohon dengan putus asa, tetapi Cheng Qianjun tidak menghiraukannya sama sekali. Adik Chen, aku punya masalah penting yang perlu aku minta bantuanmu. Silakan ikut denganku, katanya. Chen Xuan mengangguk, dan membawa Xiao Yu bersamanya, dia mengikuti Cheng Qianjun dan langsung meninggalkan Keiyue Garden Hotel. Melihat punggung Chen Xuan dan kelompoknya saat mereka pergi, semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk mendesah penuh keheranan. Bagaimana mungkin mereka tidak mengantisipasi bahwa menantu keluarga Han, yang mereka pandang rendah, akan menerima rasa hormat seperti itu dari Cheng Qianjun. Kesempatan besar untuk menjalin koneksi telah luput dari perhatian mereka, dan semua orang dipenuhi penyesalan. Yang paling menyesal tentu saja Yao Gaosheng dan Fong Rong. Mereka mengira Chen Xuan ada di bawah kendali mereka, tetapi alih-alih mencuri ayam, mereka malah kehilangan beras. Yao Gaosheng bahkan kehilangan jabatannya. Kalau saja mereka tahu betapa hebatnya Chen Xuan, mereka tidak akan berani memprovokasi dia 10 kali lipat. Setelah meninggalkan pertemuan itu, Chen Xuan mengambil kesempatan untuk mengantar Xiao Yu pulang terlebih dahulu. Direktur Cheng, apakah Anda dalam masalah? Tanya Chen Xuan di dalam mobil. Faktanya, begitu Chen Xuan tiba di pertemuan itu, dia menerima panggilan telepon dari Shen Zizuan yang menanyakan keberadaannya. Pada saat itu, Chen Xuan telah menduga bahwa sesuatu mungkin telah terjadi terhadap Direktur Cheng, yang ternyata memang terjadi ketika ia datang mencarinya. Cheng Qianjun hampir berlutut di hadapan Chen Xuan saat itu juga. Selamatkan aku, adik Chen, pintanya. Bab 46 rumah ini punya masalah. Sikap Cheng Qianjun terhadap Chen Xuan telah berubah total sejak terakhir kali, sekarang memperlakukannya dengan sangat hormat. Saudara Chen, terakhir kali saya buta dan tidak dapat mengenali naga asli, bahkan mengira Anda seorang penipu. Itu semua salahku. Chen Xuan dengan cepat membantu Cheng Qianjun berdiri, Direktur Cheng, katakan saja langsung apa yang terjadi, tidak perlu melakukan ini. Cheng Qianjun kemudian menceritakan apa yang terjadi padanya. Faktanya, selama periode ini, bukan hanya Cheng Qianjun tetapi juga istrinya Cao Yufang yang mengalami penyakit fisik. Baru 1 jam yang lalu, Cao Yufang dan Cheng Qianjun pergi tidur lebih awal untuk beristirahat, tetapi segera setelah tertidur, keduanya mulai mengalami mimpi buruk pada saat yang bersamaan. Dalam mimpi itu, mereka melihat banyak mayat membusuk berlumuran darah berlari ke arah mereka, terus-menerus menghisap napas dari tubuh mereka, yang anehnya, berasal dari api aneh di atas kepala mereka. Segalanya terasa begitu nyata hingga Cheng Qianjun mengira itu sama sekali bukan mimpi, melainkan sesuatu yang benar-benar terjadi. Dalam mimpi itu, Cheng Qianjun dan Cao Yufang bahkan dapat mendengar suara tidur masing-masing. Mereka berjuang mati-matian untuk melepaskan diri dari mimpi buruk itu, namun mendapati diri mereka tampaknya tersiksa oleh kelumpuhan tidur yang legendaris, tidak mampu mengendalikan tubuh mereka, dan sama sekali tidak mampu bangkit. Tampaknya dalam mimpi, mayat-mayat itu hendak melahap habis napas bagaikan api di atas kepala mereka.
Tepat pada saat itu, cahaya kemasan tiba-tiba menerobos masuk ke dalam mimpi, membuat mayat-mayat itu ketakutan dalam sekejap, dan Cheng Qianjun beserta istrinya Cao Yufang akhirnya terbebas dari mimpi buruk itu. Ketika terbangun, darah mengalir dari mata dan hidung mereka berdua, dan mereka saling menceritakan mimpi mereka masing-masing. Keduanya sangat terkejut. Ketika mereka kembali ke ruang tamu, mereka melihat patung Buddha yang dikirim Chen Xuan melalui Shen Zizuan, yang entah mengapa, telah hancur berkeping-keping, membuat mereka makin ketakutan. Akhirnya, mereka menyadari apa cahaya kemasan di akhir mimpi buruk itu. Pada saat seperti ini, jika pasangan itu tidak dapat melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi pada mereka, maka mereka mungkin hidup sia-sia. Cheng Qianjun langsung teringat apa yang dikatakan Chen Xuan kepadanya siang tadi, esensi mayat, lentera kehidupan, semua hal yang tampaknya absurd itu, kini semuanya menjadi kenyataan. Belum lagi, jika bukan karena patung Buddha itu, nyawa mereka mungkin dalam bahaya besar. Ketika Cheng Qianjun menceritakan semua ini kepada Cao Yufang, dia memarahinya dan memintanya untuk segera meminta maaf kepada Chen Xuan dan meminta bantuannya. Setelah mendengar cerita Cheng Qianjun, Chen Xuan pun ikut berkeringat demi mereka. Dia baru saja memeriksa, dan lentera kehidupan, terakhir yang tersisa di atas kepala Cheng Qianjun hampir terbakar, bahkan lebih lemah daripada saat dia datang menemuinya di siang hari. Orang bisa bayangkan, kalau bukan karena patung Buddha yang menghalanginya di saat-saat terakhir, Cheng Qianjun mungkin sudah mati sekarang. Saudara Chen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Cheng Qianjun menatap Chen Xuan dengan wajah penuh harapan, sepenuhnya memperlakukannya sebagai penyelamat. Chen Xuan tersenyum tipis, jangan khawatir, serahkan padaku. Setengah jam kemudian, mereka tiba di Villa Cheng Qianjun yang terletak di pinggiran barat kota Huai. Setibanya di sana, mereka melihat Cao Yufang yang mengenakan piyama sudah menunggu di depan pintu. Sejak kejadian itu, Cao Yufang tidak berani tinggal di rumah sendirian. Setelah saling mengenal, Cheng Qianjun membawa Chen Xuan ke halaman. Namun, Chen Xuan berhenti setelah beberapa langkah, tatapannya terfokus pada rumah di depan, alisnya berkerut. Dia melihat bahwa di atas seluruh rumah itu terdapat lapisan esensi hijau pucat yang tidak dapat dilihat oleh orang biasa. Esensi mayat yang sangat padat. Chen Xuan terkejut. Esensi mayat yang begitu kaya sulit ditemukan bahkan di kuburan, jadi mengapa ia muncul di rumah Cheng Qianjun? Lebih jauh lagi, dalam warna hijau pucat itu, Chen Xuan juga melihat sedikit warna merah yang menunjukkan energi jahat, yang bahkan lebih sulit dijelaskan. Esensi mayat yang begitu padat dan energi jahat yang muncul secara bersamaan jelas tidak normal. Kakak Chen, ada apa? Melihat Chen Xuan masih belum memasuki rumah, Cheng Qianjun agak bingung. Saat itulah Chen Xuan menarik pandangannya, Direktur Cheng, apakah Anda sudah tinggal di sini selama ini? Oh, ini rumah baru yang baru saja kami beli, kami baru pindah 2 bulan yang lalu. Kalau tidak salah, masalah kesehatan yang kamu dan keluargamu alami pasti sudah mulai terjadi dalam 2 bulan ini, kan? Sepertinya memang begitu. Cheng Qianjun kemudian menyadari sesuatu, apa maksudmu, Saudara Chen? Chen Xuan mengangguk, benar, ada masalah dengan rumah ini. Ada masalah dengan rumah. Suami dan istri itu terkejut. Tapi ini rumah baru yang baru saja kami beli. Lagi pula, kami sudah bertanya sebelumnya, dan tanah ini dulunya adalah ladang rapesit, tidak ada apapun di sekitarnya. Petik 2. Chen Xuan meyakinkan, jangan khawatir, ayo masuk dan lihat dulu. Saat memasuki villa, hal pertama yang dirasakan Chen Xuan adalah hawa dingin. Suhu di dalam villa setidaknya 10 derajat lebih rendah daripada di luar, perbedaan yang begitu signifikan jelas tidak benar. Chen Xuan kemudian memusatkan pikirannya dan, setelah beberapa putaran di dalam villa, akhirnya terkunci di tanah di luar jendela kamar tidur utama. Dari semua tempat di villa, area ini memiliki konsentrasi Quartz Essence paling tinggi. Masalahnya pasti ada di sini, kita harus menggalinya. Jika sebelumnya ada yang mengusulkan untuk menggali rumah baru mereka, Cheng Qianjun dan istrinya pasti akan menolaknya. Tetapi sekarang, mereka sepenuhnya mempercayai Chen Xuan dan tidak mengucapkan sepatah kata pun keberatan. Malam itu juga, Cheng Qianjun membawa kru konstruksi untuk menggali villa tersebut sepanjang malam. Mereka menggali 3 atau 4 meter tanpa menemukan apapun, dan kru konstruksi hendak menyerah, tetapi atas desakan Chen Xuan, mereka harus terus menggali lebih dalam. Akhirnya, pada kedalaman 6 atau 7 meter, para pekerja menemukan sesuatu. Semuanya adalah kerangka putih yang membekukan tulang. Jumlah mereka lebih dari 100. Melihat begitu banyak kerangka terkubur di bawah rumah mereka, Cheng Qianjun dan istrinya berkeringat dingin, mereka menelepon Chen Xuan keesokan paginya. Setelah bertanya ke beberapa sumber, akhirnya mereka mengetahui bahwa tempat ini dulunya merupakan medan perang pada zaman dahulu, dan tepat di bawah villa Cheng Qianjun terdapat tempat mayat dikuburkan. Mendengar berita ini, Cheng Qianjun dan istrinya merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggung mereka. Selama 2 bulan ini,
mereka sebenarnya terbaring di atas tumpukan kerangka. Meskipun Chen Xuan membantu mereka dalam pengusiran setan, insiden itu telah meninggalkan Cheng Qianjun dan istrinya dengan trauma psikologis. Mereka tidak mau terus tinggal di sana apapun yang terjadi. Pengembang tentu saja tidak berani menyinggung Direktur Cheng dan memutuskan untuk memberikan pengembalian uang penuh. Direktur Cheng, ini adalah resep untuk memulihkan vitalitas. Anda dan Chow Yufang akan merasakan kesehatan Anda berangsur-angsur pulih setelah meminumnya selama seminggu. Chen Xuan menyerahkan resepnya. Cheng Qianjun dipenuhi rasa terima kasih. Saudara Chen, kali ini saya sungguh tidak dapat cukup berterima kasih kepadamu. Jika ada sesuatu yang kau butuhkan, katakan saja, dan aku, Cheng Qianjun, pasti akan membantu. Setelah kejadian ini, Cheng Qianjun tentu saja mulai melihat Chen Xuan dalam sudut pandang baru. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Cheng Qianjun, Chen Xuan langsung pulang. Begitu dia membuka pintu, dia melihat Ding Lijuan dan yang lainnya tengah tertawa dan mengobrol di sekitar seseorang, cukup bersemangat. Meng Junchen. Chen Xuan tidak menyangka serigala licik dan licik ini berani masuk ke rumahnya sendiri. Bab 47 tidak pernah memiliki wajah sebesar ini. Oh, Chen Xuan kembali. Melihat Chen Xuan membuka pintu, Meng Junchen menyambutnya dengan senyuman, tetapi ada kesan provokatif dalam senyumannya. Mengetahui bahwa pihak lain mendambakan Han Jingting, bagaimana mungkin Chen Xuan menunjukkan wajah ramah? Dia mengabaikannya begitu saja dan kembali ke kamarnya. Wajah Ding Lijuan menjadi gelap saat dia memarahi dengan tajam, seorang tamu datang dan kamu bahkan tidak bisa menyapanya dengan benar, apakah kamu buta atau tuli? Meskipun dia bersikap hangat dan ramah terhadap Meng Junchen, Ding Lijuan tampaknya selalu mencari kesalahan pada Chen Xuan. Bibi, biarkan saja, ini hanya masalah sepele, tak perlu diributkan, Meng Junchen berpose murah hati. Namun Ding Lijuan semakin marah, masalah sepele. Kali ini dia telah berbuat baik sekali pada Jingting, dia adalah dermawan besar bagi keluarga kami. Jika sampah ini berani tidak menghormatimu, ini masalah serius. Setelah itu, Ding Lijuan langsung memerintahkan Chen Xuan, Jun Chen lelah karena perjalanan, mengapa kamu tidak bergegas menuangkan secangkir teh untuknya? Biasanya memerintah dan memaksakan kehendaknya terhadap Chen Xuan, Ding Lijuan berpikir kali ini tidak akan berbeda karena Chen Xuan tidak pernah berani menentang perintahnya. Meng Junchen juga memperhatikan Chen Xuan dengan penuh minat, menunggunya menyajikan teh dan air, sepenuhnya tunduk. Namun, yang tidak mereka duga adalah Chen Xuan yang selalu penurut, tiba-tiba melakukan yang sebaliknya. Apakah dia layak aku menuangkan teh untuknya? Senyum Meng Junchen langsung berubah masam, dan Ding Lijuan sangat marah. Chen Xuan, lihat dirimu, tidak sopan pada Jun Chen, aku akan merobek wajahmu. Sambil berbicara, Ding Lijuan mengangkat tangannya untuk memukul wajah Chen Xuan, tetapi sebelum tangannya sempat mengenai Chen Xuan mencekal pergelangan tangannya. Chen Xuan menatap Ding Lijuan, suaranya sedingin es, aku sudah mengatakannya terakhir kali di rumah tua, itu terakhir kalinya aku mengizinkanmu memukulku. Kamu adalah ibu Jingting, dan aku menghormati itu, tapi itu tidak berarti aku akan membiarkanmu menghinaku. Ekspresi Chen Xuan tegas dan kata-katanya bergema, bahkan membungkam Ding Lijuan. Dia tidak percaya bahwa Chen Xuan, yang selalu patuh padanya, berani menentangnya. Kamu. Ding Lijuan tertegun untuk waktu yang lama, akhirnya hanya duduk di lantai dan mengamuk. Dasar kau tak berperasaan, selama bertahun-tahun kami telah menyediakan kebutuhanmu, kami bahkan membayar nyawa ibumu. Kau bukan saja tidak membalas kebaikan kami, tapi kau juga berani menyerangku, kau hanyalah serigala bermata putih. Semuanya, ayo lihat. Menantu laki-laki yang hidup dari istrinya memberontak dan memukul ibu mertuanya. Jingting, hari ini kamu harus menceraikan bajingan ini, atau aku tidak akan hidup. Han Jingting juga mendesah tak berdaya, dia sudah terbiasa dengan drama Ding Lijuan. Chen Xuan, hidup dari istrimu itu satu hal, tapi sekarang kau malah membuat bibi marah seperti ini. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana orang sepertimu bisa layak mendapatkan Jingting. Sambil berbicara, Meng Junchen bergegas membantu Ding Lijuan berdiri, memperlihatkan perhatian dan kepeduliannya. Chen Xuan mendengus dingin, layak atau tidaknya aku di Jingting, bukan hakmu untuk menilainya. Lagi pula, bukankah semua orang tahu, atau mungkin kamu sendiri tidak menyadarinya, apakah benar kamu yang membantu Jingting? Meng Junchen terkejut. Bagaimana itu mungkin? Yakin bahwa Chen Xuan tidak mungkin tahu apapun, Meng Junchen membalas dengan defensif, ini. Bukankah ini tidak perlu dikatakan? Kalau bukan aku yang menolong Jingting, mungkinkah itu kamu? Chen Xuan ingin mengatakan lebih banyak lagi, tetapi Han Bowen memotongnya dan berkata dengan tidak sabar, baiklah, cukup berdebatnya. Chen Xuan, tidak ada apa-apa untukmu di sini, kembalilah ke kamarmu. Chen Xuan memelototi Meng Junchen, lalu berbalik dan pergi. Kembali di kamarnya, dia masih bisa mendengar omelan Ding Lijuan dari luar, yang terus-menerus menghasut Han Jingting untuk menceraikannya.
Butuh waktu lama sebelum Ding Lijuan akhirnya tenang. Menjelang siang, Han Jingting datang ke kamar tidur. Kita akan makan di luar nanti, kamu harus ikut dengan kami, katanya. Tanpa berpikir panjang, Chen Xuan langsung menjawab, silakan saja, aku tidak mau ikut dalam kegembiraan ini. Hanya memikirkan makan malam bersama Ding Lijuan dan Meng Junchen saja sudah membunuh selera makan Chen Xuan. Han Jingting menghela napas dan merendahkan suaranya, aku tahu kamu tidak ingin pergi, tapi bisakah kamu melakukannya untukku, kumohon. Chen Xuan mendongak, kepahitan dan permohonan Han Jingting menarik perhatiannya. Chen Xuan tiba-tiba menyadari bahwa posisi tersulit dalam keluarga bukanlah dirinya sendiri, melainkan Han Jingting yang terjebak di tengah. Dia tidak hanya harus mempertimbangkannya, tetapi dia juga harus mengurus Ding Lijuan dan keharmonisan rumah tangganya. Gelombang belas kasih menyapu Chen Xuan, baiklah, aku akan pergi bersamamu. Melihat Chen Xuan juga akan bergabung, Ding Lijuan benar-benar enggan, tetapi setelah dibujuk oleh Han Jingting, dia harus melepaskannya. Setengah jam kemudian, mereka tiba di perjamuan kota Huai. Makan malam hari ini sebenarnya untuk berterima kasih kepada Meng Junchen, karena Ding Lijuan telah memilih tempat yang begitu mewah. Saat melewati lobi, pemilik Cui Ruyun melihat Chen Xuan dari kejauhan, tetapi sebelum dia bisa menyambutnya, dia dan yang lainnya telah memasuki ruangan pribadi. Junchen, ayo, duduk di sebelah Jingting. Begitu mereka memasuki ruang privat, Ding Lijuan mulai mengatur tempat duduk. Meng Junchen tanpa basa-basi duduk di sebelah Han Jingting, menempatkan Chen Xuan di sudut terjauh. Dilihat dari sudut pandang ini, sebenarnya Chen Xuan, sang menantu, lebih tampak seperti orang luar. Meng Junchen menatap Chen Xuan dengan penuh kemenangan, dengan postur seorang pemenang. Tak lama kemudian, semua hidangan terhidang, dan seorang pelayan datang sambil memegang sebotol anggur merah. Dengan mata tajam, Han Bowen mengenali anggur itu, Lafite Castle. Kalau tidak salah, barang antik ini harganya paling tidak 50.000, kan? Han Jingting langsung cemas, kamu yakin? Saya rasa kita tidak memesan anggur apapun. Pelayan itu menjelaskan sambil tersenyum, begini, Tuan. Chen mendengar bahwa kamu makan malam di sini hari ini, jadi dia secara khusus mengirimkan sebotol anggur. Chen, kami tidak punya Tuan. Chen di sini. Meskipun tatapan Ding Lijuan menyapu Chen Xuan, dia secara naluriah mengabaikan kehadirannya. Karena Ding Lijuan tidak percaya bahwa Chen Xuan memiliki pengaruh sebesar itu. Kemudian, sambil bertepuk tangan, Ding Lijuan tiba-tiba teringat sesuatu, saya mengerti, bos Anda pasti sedang membicarakan Tuan. Jun Chen, benarkah? Itu. Sepertinya begitu. Dia hanya menangkap bagian, Chen, dan tidak yakin, Chen, yang mana, tetapi selama itu dimaksudkan untuk ruangan ini, itu sudah cukup. Meng Junchen berhenti sejenak, lalu menepuk dahinya, sekarang aku ingat, terakhir kali aku datang ke sini untuk makan malam bersama ayahku, bos mungkin masih ingat aku sejak saat itu, terutama karena ayahku memegang jabatan tinggi di Biro Kesehatan. Ding Lijuan sangat gembira, Jun Chen benar-benar mengesankan. Bahkan pemilik Huai City Banquet ingin menjilat Anda, mengirimkan anggur seharga 50.000 dolar secara gratis, itu sangat bergengsi. Han Jingting, yang awalnya memikirkan Chen Xuan ketika mendengar nama Tuan Chen, menepis gagasan itu setelah melihat keyakinan Ding Lijuan dan Meng Junchen. Lagi pula, untuk dikenali oleh pemilik Huai City Banquet dan diberi hadiah anggur senilai 50.000 dolar. Chen Xuan kemungkinan besar tidak akan pernah memiliki wajah sehebat itu. Bab 48 Aku adalah asistenmu. Han Jingting tidak pernah membayangkan bahwa Chen Xuan yang dia pikir mustahil adalah sebenarnya orang yang memiliki pengaruh untuk menyuruh pemilik perjamuan kota Huai mengeluarkan anggur. Melihat ekspresi sok benar di wajah Meng Junchen dan Ding Lijuan, Chen Xuan tidak mau repot-repot menjelaskan, karena kalaupun dia menjelaskan, tak seorang pun akan percaya padanya. Ayo, Paman dan Bibi, biar aku yang menuangkan anggurnya. Meng Junchen tanpa rasa bersalah membuka Lafite Castle dan menuangkan anggur untuk semua orang. Saudara Chen, apakah kamu tidak ingin mencoba? Sebotol anggur seharga 50.000 yuan bukanlah sesuatu yang bisa diminum sembarangan. Petik 2. Saat tiba giliran Chen Xuan, senyum Meng Junchen penuh dengan godaan. Dengan penampilannya itu, apa yang dia tahu tentang anggur? Membiarkannya minum anggur semahal itu akan sia-sia, jangan berikan padanya. Ding Lijuan menghalanginya dengan sebuah isyarat. Meng Junchen mengangkat bahunya, mengejek Chen Xuan karena kurang beruntung. Kastil Lafite, beda banget. Han Bowen memutar gelas anggurnya dengan sok, wajahnya penuh kegembiraan. Ding Lijuan pun ikut meneguk minumannya, matanya berbinar-binar kegirangan. Terima kasih pada Jun Chen, kita jadi sangat beruntung. Jingting, Jun Chen sudah banyak membantumu dan bahkan membiarkan kita minum anggur mahal seperti itu, kenapa kamu tidak cepat-cepat bersulang untuknya? Mendengar ini, Han Jingting mengambil gelas anggurnya dan berdiri, Meng Junchen,
terima kasih atas bantuanmu dalam urusan perusahaan tadi, roti panggang ini untukmu. Dengan itu, Han Jingting menghabiskan minumannya dalam sekali teguk. Melihat istrinya secara proaktif bersulang untuk pria lain, Chen Xuan merasa sangat tidak nyaman. Yang paling penting, orang yang seharusnya menerima ucapan terima kasih dan bersulang adalah dirinya sendiri. Pada saat itu, ponsel Chen Xuan mulai berdering. Chen Xuan menjawab, dan suara seorang wanita terdengar, "Presiden Chen, halo, ini Sue Qin, asisten Anda di Yaoang Corporation. Ada keputusan besar di perusahaan yang memerlukan perhatian Anda. Apakah Anda punya waktu untuk datang ke kantor sekarang?" "Ya, saya bersedia. Kamu ada di mana sekarang? Aku bisa datang dan menjemputmu." Petik 2. Chen Xuan melaporkan lokasinya, dan Sue Qin terdengar terkejut dan senang. "Saya sebenarnya dekat sekali, saya akan sampai dalam 5 menit. Setelah menutup telepon, Chen Xuan menemukan alasan dan meninggalkan ruang pribadi. Di mata Meng Junchen, kepergian Chen Xuan sepenuhnya karena ia kesal dengan Han Jingting yang memujinya. Meng Junchen merasa semakin puas dalam hatinya. Saat melewati lobi, Chen Xuan kebetulan bertemu dengan Cui Ruyun. "Chen, pergi secepat ini." Hari ini, Cui Ruyun mengenakan gaun panjang hitam berpotongan V dalam, memancarkan aura feminin dan memikat. Aku masih punya beberapa urusan yang harus diselesaikan. Ngomong-ngomong, terima kasih, Presiden Cui, atas anggurnya, maaf atas ketidaknyamanannya. Itu hanya hadiah kecil, tidak perlu sopan." Chen Xuan, bagaimanapun, melanjutkan, "Tapi sebenarnya, tidak perlu untuk lain kali. Hadiah berharga seperti itu yang bermanfaat bagi orang lain membuatku merasa bersalah." Petik 2. Cui Ruyun selalu mahir dalam berurusan dengan orang dari semua sisi. Sepandai-pandainya dia, bagaimana mungkin dia gagal memahami makna di balik kata-kata Chen Xuan. Jelas, hubungan Chen Xuan dengan orang lain di ruangan pribadi itu tidak terlalu baik. Cui Ruyun hendak mengatakan sesuatu ketika tatapannya tertuju pada sosok yang mendekat. Wanita di depannya memiliki wajah yang sangat cantik dan mengenakan setelan profesional berkelas tinggi, rok pendek hitam yang memeluk pinggul, dan blus sifon putih, yang dengan sempurna memperlihatkan lekuk tubuhnya. Sepasang sepatu hak tinggi berwarna hitam semakin menonjolkan kaki jenjangnya, melengkapi perawakannya yang tinggi dan elegan. Bahkan Cui Ruyun, yang juga seorang wanita, tidak dapat menahan rasa cemburu terhadap kecantikan yang begitu memukau. Saat Cui Ruyun menyaksikan dengan takjub, wanita cantik itu berjalan langsung ke arah Chen Xuan. "Presiden Chen, saya datang untuk menjemput Anda." Wajah Sue Qin berseri-seri dengan senyum antusias. "Baiklah, Presiden Cui, saya harus pergi sekarang untuk urusan saya." Chen Xuan kemudian masuk ke Maybach yang diparkir di pintu masuk dan langsung pergi. Menyaksikan Maybach menghilang, sekilas kejutan melintas di wajah menawan Cui Ruyun. Karena telah bertahun-tahun sering berada di kalangan atas masyarakat kota Huai, dia sangat akrab dengan tokoh-tokoh dan keluarga terkemuka di kota itu seperti punggung tangannya. Dia pernah melihat plat nomor Maybach ini sebelumnya dan tahu itu milik pimpinan Yaoang Corporation, yang merupakan aset keluarga Zheng di kota Huai. Cui Ruyun awalnya mengira pemuda bermarga Chen ini hanya orang biasa yang memiliki pengetahuan medis, namun dia tidak menyangka dia ada hubungannya dengan keluarga Zheng. Benar-benar cukup mengesankan. Bibir merah seksi Cui Ruyun melengkung membentuk senyuman menawan. Sementara itu, kembali ke ruang makan pribadi. Ding Lijuan bangkit untuk pergi ke kamar kecil. Saat dia keluar dari kamar kecil, Ding Lijuan menunduk, menelusuri media sosialnya. Dia akhirnya datang ke pesta kota Huai untuk makan dan menikmati sebotol Lafite Castle senilai 50.000, betapapun sombongnya dia, tentu saja dia mengunggah semua itu di media sosialnya. Saat tengah asyik menikmati rasa iri dari mantan pacarnya, dia berbelok di tikungan dan tanpa sengaja menabrak seorang pelayan. Menabrak. Botol-botol anggur merah yang dibawa pelayan itu pecah ke tanah, menumpahkan anggur kemana-mana. "Bagaimana caramu berjalan? Apakah kamu buta?" Ding Lijuan bahkan tidak berpikir sebelum dia mulai berteriak, "Celana ini harganya ribuan. Sekarang mereka tertutup anggur, apakah kau sanggup memberiku ganti rugi?" Pelayan itu juga sangat frustrasi, "Nyonya, tolong bersikaplah masuk akal, ya. Jelas sekali kau yang menabrakku karena kau sedang melihat ponselmu." Seorang pelayan kecil berani membantahku. "Bawa bosmu ke sini, mari kita lihat apakah dia berani berbicara kepadaku seperti yang kau lakukan." Pada hari biasa, Ding Lijuan tidak akan pernah berani bersikap begitu sombong di tempat mewah seperti itu. Namun hari ini berbeda, bahkan pemilik perjamuan kota Huai harus menjilat Meng Junchen, jadi dia merasa tidak takut dan bertindak sombong sesuka hatinya. Belum sempat Ding Lijuan selesai bicara, seorang laki-laki berpakaian jas berjalan mendekat dengan ekspresi muram. "Xiao Wang, apa yang terjadi di sini?" "Manajer, dia tidak memperhatikan jalannya, menjatuhkan anggur saya, dan sekarang mencoba menyangkalnya." Ding Lijuan langsung meledak, siapa yang menyangkal sesuatu?
Jelas sekali kau yang menabrakku tanpa melihat kemana kau berjalan. Aku bahkan belum mulai meminta pertanggungjawabanmu. Manajer itu berteriak dengan tajam, baiklah, ada kamera pengawas di sini, kita bisa mencari tahu siapa yang salah dengan menonton rekamannya. Manajer segera mengeluarkan tablet dan menarik rekaman beberapa menit sebelumnya. Gambarnya jelas, dan siapa yang benar atau salah pun terlihat jelas. Manajer itu menatap Ding Lijuan dengan ekspresi tidak enak dipandang. Sekarang, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Sekalipun Ding Lijuan ingin membantah, dia kehilangan kata-kata. Manajer itu lalu berkata, Anda punya dua pilihan, kami memanggil polisi, atau Anda yang menanggung kerusakannya. Ding Lijuan mendengus dengan nada menghina, aku yang bayar, cuma beberapa botol anggur, berapa harganya? Tidak banyak. Malton tahun 1996 dijual dengan harga 120.000 per botol, dan total untuk 4 botol hanya di bawah 500.000. Apa? 5. Ucapan santai sang manajer membuat kaki Ding Lijuan lemas, dan dia terjatuh ke lantai. Jadi, bagaimana Anda akan membayar, tunai atau kartu? Tanya manajer itu dengan seringai dingin yang berarti. Ding Lijuan tidak bisa lagi berpura-pura menjadi atasan dan buru-buru mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Han Jingting. Jingting, cepat selamatkan aku. Bab 49 Dia adalah kakak perempuan Yun. Beberapa saat kemudian, Han Jingting dan yang lainnya tiba di tempat kejadian. Bu, apa sebenarnya yang terjadi? Ding Lijuan segera menceritakan pengalamannya. Ketika Han Jingting dan yang lainnya mendengar bahwa Ding Lijuan telah memecahkan sebotol anggur merah senilai 500.000 sekaligus, mereka juga menghela napas cemas. 500.000 bukanlah jumlah yang kecil bagi mereka. Pada saat itulah, Ding Lijuan tiba-tiba mendapat ide dan meraih lengan Meng Junchen. Junchen, kamu tidak kenal pemilik sini. Tolong bicara pada mereka, minta mereka untuk membebaskanku dari 500.000 ini. Ding Lijuan, dengan ekspresi sedih, memperlakukan Meng Junchen sebagai penyelamatnya. Wajah Meng Junchen penuh dengan kesulitan. Memang, Meng Junchen sudah tak kuasa menahan tangis ketika baru saja menerima hadiah wine Lafite Castle senilai 50.000 dari pemiliknya. Memintanya agar pemiliknya menghapuskan 500.000. Meng Junchen merasa dirinya tidak punya banyak wajah. Sebelum Meng Junchen sempat berbicara, manajer itu sedikit terkejut, Anda kenal bos kami. Benar sekali, Junchen berteman baik dengan bosmu. Jika kau berani menyinggung kami, kau pasti tidak akan bisa lolos tanpa cedera. Ding Lijuan menggertak dengan otoritas pinjaman. Sang manajer tidak berani mengabaikannya, lagi pula, jika dia benar-benar punya hubungan dengan bosnya, dia tidak akan mampu menyinggung perasaannya. Silakan tunggu sebentar. Setelah beberapa saat, manajer itu kembali bersama Cui Ruyun menemaninya. Bos, dialah yang mengaku mengenalmu, kata manajer itu sambil menunjuk Meng Junchen. Ding Lijuan bergegas menemui mereka dengan ekspresi bangga di wajahnya. Jadi, kamu pemiliknya. Saya calon ibu mertua Junchen. Karena kamu berteman dengan Junchen, saya rasa kita biarkan saja masalah hari ini berlalu. Paling banter, aku akan meminta ayah Junchen untuk memberi tokomu beberapa kemudahan lagi di masa mendatang. Bagaimana menurutmu? Ding Lijuan mengandalkan wajah Meng Junchen, bersikap tak kenal takut dan percaya diri. Namun Cui Ruyun hanya tersenyum acuh tak acuh, maaf, tapi pria yang Anda bicarakan ini, saya sama sekali tidak mengenalnya. Han Jingting dan yang lainnya benar-benar tercengang, dan Ding Lijuan tidak dapat mempercayainya. Tapi Anda baru saja mengantarkan anggur merah ke kamar pribadi kami, Lafite Castle senilai 50.000. Tidak mungkin kau tidak mengenalnya. Cui Ruyun akhirnya mengerti apa yang dirasakan Chen Xuan sebelumnya. Orang-orang ini sungguh tidak pantas menerima anggurnya. Junchen, cepat beritahu dia, desak Ding Lijuan. Meng Junchen tidak punya pilihan selain melangkah maju, berusaha mempertahankan wajahnya. Bos, terima kasih atas anggur merah tadi. Sekarang, saya harap Anda juga dapat mengabaikan biaya untuk botol-botol Malton ini. Anggap saja ini sebagai bantuan untuk ayahku. Petik 2. Membantu ayahmu. Cui Ruyun terkekeh meremehkan. Maaf, tapi aku, Cui Ruyun, di kota Huai, tidak pernah harus menunjukkan wajah kepada siapapun. Dan satu hal lagi. Cui Ruyun berhenti sejenak, lalu melanjutkan, anggur merah tadi bahkan tidak diberikan kepadamu. Dengan statusmu, kamu bahkan tidak memenuhi syarat. Meng Junchen tercengang. Dia ingin pamer di depan Han Jingting dan yang lainnya, tetapi Cui Ruyun telah membenamkan wajahnya ke tanah. Han Jingting dan yang lainnya saling bertukar pandang dengan bingung. Jika sebotol anggur merah tidak dikirim karena Meng Junchen, lalu untuk siapakah botol itu dikirim? Ditolak Cui Ruyun dengan cara seperti itu, Meng Junchen menjadi sangat marah dan malu, ekspresinya berubah sangat muram. Bos, sebaiknya Anda berpikir dua kali sebelum berbicara. Tahukah kamu siapa ayahku? Ayah saya adalah Direktur Meng Jinzu dari Biro Kesehatan.
Apakah kau percaya kalau aku bisa menelepon sekali saja dan menutup perjamuan kota Huai-mu untuk perbaikan besok? Untuk menyelamatkan mukanya di depan Han Jingting, Meng Junchen mati-matian. Ekspresi Cui Ruyun mendingin dengan tawa mengejek, baiklah, mengapa kamu tidak menelepon ayahmu sekarang, dan mari kita dengarkan apa yang ingin dia katakan. Pukul dia, Junchen, pukul dia sekarang. Biarkan dia melihat betapa hebatnya ayahmu, desak Ding Lijuan. Pada saat itu, Meng Junchen juga merasa impulsif dan tidak berpikir dua kali sebelum menghubungi nomor ayahnya Meng Jinsu. Panggilan itu segera tersambung, dan Meng Junchen secara singkat menceritakan apa yang terjadi pada Meng Jinsu. Namun, saat Meng Junchen baru saja menyelesaikan ceritanya, Meng Jinsu tiba-tiba memotongnya. Pemilik toko mana yang baru saja kamu sebutkan? Ini adalah perjamuan kota Huai. Ayah, aku rasa pemilik ini tidak menganggapmu serius sama sekali. Tidakkah menurutmu sebaiknya kau lebih memperhatikan urusannya? Meng Junchen menatap Cui Ruyun dengan seringai dingin, seolah menunggu Cui Ruyun menyaksikan sesuatu yang spektakuler. Yang tidak disangka-sangka adalah suara ayahnya sendiri bergetar ketakutan begitu mendengar bahwa pihak lain adalah pemilik perjamuan kota Huai. Jaga pantatku. Apa kau benar-benar gila, beraninya main-main dengan orang lain selain kakak Yun? Aku mungkin siap mati, tapi kau jelas belum siap sama sekali. Meng Junchen tertegun, ayah, apakah kamu salah? Dia hanya pemilik biasa. Kamu buta. Dia adalah ketua Yunsan Corporation dan keponakan tertua Cui Fengjiu, bos Feng Huo Club. Tidak peduli apa yang telah kau lakukan, segera minta maaf padanya, atau bahkan dewa pun tidak akan mampu menyelamatkanmu. Setelah mengatakan ini, Meng Jinsu menutup telepon, meninggalkan Meng Junchen yang berdiri di sana tercengang. Ketua Yunsan Corporation, pemain utama dalam industri makanan dan hiburan kota Huai. Keponakan perempuan tertua dari pemimpin dunia bawah kota Huai, Cui Fengjiu. Pada saat itu, Meng Junchen merasa seakan-akan satu kakinya berada di dalam kuburan. Jadi, Direktur Meng, kapan Anda berencana untuk menutup perjamuan kota Huai saya? Saya harus memberitahu staf saya, kan? Cui Ruyun bertanya dengan senyum di sudut mulutnya dan minat yang besar. Ding Lijuan juga ingin menindaklanjuti, ya, Junchen, apa yang ayahmu katakan? Apakah dia akan menutupnya untuk perbaikan? Namun betapa terkejutnya mereka, Meng Junchen tiba-tiba terjatuh berlutut dengan suara gedebuk. Kakak Yun, aku tahu aku salah. Kami akan membayar kompensasi sekarang juga. Ding Lijuan dan yang lainnya benar-benar tercengang, tidak dapat memahami bagaimana Meng Junchen bisa menjadi begitu ketakutan hanya karena panggilan telepon. Bibir Cui Ruyun melengkung menggoda. Bagus, ingat, itu 3 kali lipat. Dengan itu, Cui Ruyun berbalik dan berjalan pergi. Terima kasih, Kakak Yun. Meng Junchen mengertakkan gigi dan menerima. Orang-orang di sekitar Han Jingting mengira mereka pasti salah dengar. 3 kali lipat, hampir 1,5 juta. Apakah Meng Junchen sudah gila? Junchen, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Anda setuju untuk membayar kompensasi? Setelah meninggalkan perjamuan kota Huai, Ding Lijuan bertanya dengan tidak puas. Meskipun lebih dari 1 juta keluar dari kantong Meng Junchen, Ding Lijuan masih merasa sangat kesal. Meng Junchen menghela napas lalu mengungkapkan identitas Cui Ruyun kepada mereka. Mendengar ini, Ding Lijuan dan yang lainnya tersentak kaget. Baik Yunsan Corporation maupun Feng Huo Club, kedua nama itu sudah sering mereka dengar sebelumnya. Saya benar-benar tidak menyangka wanita itu begitu berpengaruh, seru Ding Lijuan. Han Jingting berkata dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir, Meng Junchen, aku akan menemukan cara untuk membayarmu kembali uang hari ini. Tidak perlu, Jingting, bagimu dan Bibi, uang sebanyak ini tidak ada apa-apanya, bantah Meng Junchen. Tidak, aku harus membayarnya. Han Jingting bersikeras, tidak ingin berutang budi pada Meng Junchen. Pada saat itu, Han Bowen tampak berpikir, ada sesuatu yang tidak aku mengerti. Jika sebotol anggur itu bukan untuk Junchen, lalu untuk siapa? Ekspresi Han Jingting menjadi gelap, sebenarnya, aku berpikir bahwa orang yang benar-benar memiliki pengaruh untuk membuat pemiliknya mengirimkan anggur mungkin adalah Chen Xuan. Bab 50 Asisten Sue, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Baru saja, semua orang secara naluriah merasa bahwa Meng Junchen adalah orang paling bergengsi di seluruh ruangan pribadi, dan hanya dia yang memenuhi syarat untuk disuguhi anggur oleh pemilik perjamuan kota Huai. Tetapi sekarang setelah mereka pikirkan lagi, ketika pelayan itu pertama kali datang, dia sudah menjelaskan bahwa sebotol anggur itu untuk Ten Chen. Di seluruh ruangan pribadi itu, bukankah hanya ada satu orang dengan nama keluarga Chen Xuan? Akan tetapi, begitu Han Jingting berbicara, dia langsung dibantah oleh Ding Lijuan. Kamu bercanda apa? Orang tak berguna itu bahkan tidak layak membawa sepatu pemiliknya. Bagaimana mungkin dia bisa memiliki prestise seperti itu? Benar sekali,
Itu tidak mungkin Chen Xuan. Han Bowen juga menggelengkan kepalanya. Han Jingting menghela nafas. Faktanya, dia hanya mengatakan itu di luar kepalanya dan bahkan dia sendiri berpikir itu tidak mungkin. Kalau bukan Chen Xuan, lalu apa hubungannya dengan sebotol anggur itu? Ding Lijuan melambaikan tangannya dengan acuh, lupakan saja, jangan pikirkan itu lagi. Saya kira pemiliknya baru saja mengirimkannya ke tempat yang salah. Meskipun kemungkinan ini sangat tipis, itu adalah satu-satunya penjelasan yang dapat mereka terima saat ini, jadi mereka menerima hasil ini dengan berat hati. Sementara itu, di dalam Maibah, asisten Sue dengan tekun melaporkan aktivitas terkini perusahaan kepada Chen Xuan. Sudah beberapa hari sejak keluarga Zheng menyerahkan kendali perusahaan Yaoang kepada Chen Xuan, tetapi dia belum sempat menanyakan tentang urusan perusahaan dan masih belum terbiasa dengan identitas barunya sebagai presiden. Namun, yang membuatnya semakin tidak nyaman adalah asistennya di depannya. Bukan hal lain, tetapi terutama karena Sue Qin terlalu cantik. Begitu dekatnya dia, sehingga Chen Xuan bahkan bisa dengan jelas mencium aroma parfum mewahnya. Chen Xuan, bagaimanapun juga, hanyalah pria biasa, dan ketika berhadapan dengan asisten wanita secantik itu, mau tidak mau perhatiannya terkadang akan teralih. Tetapi itu murni sebagai bentuk kekaguman, karena Chen Xuan selalu merupakan orang yang bertanggung jawab dan tentu saja tidak akan memikirkan hal lain. Setelah beberapa saat, Maibah berhenti di depan gedung perkantoran Yaoang Corporation. Presiden Chen, kami sudah sampai. Sue Qin membuka pintu dan menunggu dengan hormat. Saat Chen Xuan keluar dari mobil dan mulai mengikuti Sue Qin ke dalam gedung, tanpa sengaja dia menangkap sesuatu di sudut matanya. Dia melihat bagian belakang rok pendek Sue Qin entah bagaimana ternoda oleh bercak darah merah cerah. Chen Xuan merasakan gelombang rasa malu, karena tidak menyangka akan menemui hal seperti itu saat pertama kali mereka bertemu. Setelah ragu-ragu, Chen Xuan memutuskan akan lebih baik untuk memberitahu dia terlebih dahulu, karena membiarkan orang lain di perusahaan melihat akan terlalu memalukan. Asisten Sue, ada sesuatu yang perlu saya sampaikan kepada Anda. Ada apa, Presiden Chen? Tanya Sue Qin bingung. Chen Xuan mencondongkan tubuh dan membisikkan beberapa kalimat ke telinga Sue Qin. Secara naluriah menoleh ke belakang setelah mendengar kata-katanya, wajah cantik Sue Qin langsung memerah seperti matahari terbenam ketika dia melihat noda merah terang. Baru-baru ini ia disibukkan dengan proyek baru, bahkan sampai lupa kalau sedang menstruasi dan atasannya melihatnya. Itu sungguh memalukan. Presiden Chen, saya minta maaf, saya. Pipi Sue Qin memerah karena malu, dia berharap bisa menemukan lubang untuk merangkak masuk. Oh, jangan khawatir, pergilah ganti bajumu, aku akan naik sendiri. Chen Xuan bahkan dengan baik hati melepas jaketnya dan melilitkannya di pinggang Sue Qin. Terima kasih, Presiden Chen. Dengan itu, Sue Qin berlari kecil seperti anak rusa yang terkejut dengan sepatu hak tingginya. Chen Xuan tersenyum kecut dan kemudian langsung memasuki gedung. Ruang pertemuan berada di lantai atas, dan begitu Chen Xuan memasuki lift, dia menekan tombol ke lantai atas. Namun sebelum pintu lift dapat tertutup, segerombolan orang berpakaian jas menyerbu masuk ke dalam lift, dan langsung memenuhi lift hingga penuh karena sebelumnya hanya ada satu orang, Chen Xuan. Bip bip bip. Lift itu membunyikan alarm kelebihan berat. Hei, kamu yang pakai kaos putih itu, cepat keluar. Seorang pria setengah baya yang gemuk berteriak pada Chen Xuan. Chen Xuan tertawa karena frustrasi, saya orang pertama yang masuk, mengapa saya harus menjadi orang yang keluar? Mengapa? Tanyamu. Karena semua orang di lift ini memiliki pangkat lebih tinggi darimu. Pria parubaya itu berkata dengan percaya diri, kita semua adalah eksekutif perusahaan, yang bergegas menuju sebuah rapat tingkat tinggi, dan disinilah Anda, seorang karyawan biasa, mencoba bergabung dengan kerumunan tanpa alasan. Keluar sekarang. Tepat sekali, jika kamu menunda pertemuan kita, bisakah kamu memikul tanggung jawabnya? Cepat keluar, jangan buang-buang waktu semua orang. Kamu dari departemen mana? Satu orang saja mengganggu waktu banyak orang, bagaimana mungkin kamu tidak punya sopan santun? Di bawah pimpinan pria parubaya itu, para eksekutif lainnya juga mulai mengejek. Chen Xuan memaksakan senyum, jika aku pergi, aku khawatir rapatmu tidak akan bisa dimulai. Sialan, kau pikir kau ini siapa, Presiden? Chen Xuan, tidak punya pilihan, melangkah keluar dari lift. Bodoh. Sebelum pintu lift tertutup, dia bisa mendengar pria parubaya itu mengumpat. Chen Xuan menggelengkan kepalanya tanpa daya, menyadari bahwa budaya perusahaan masih perlu ditingkatkan. Chen Xuan tidak terburu-buru, lagi pula, perusahaan itu pada akhirnya akan menjadi miliknya, jadi dia memutuskan untuk berkeliling terlebih dahulu untuk membiasakan diri dengan lingkungan sekitar. Di ruang pertemuan lantai atas. Karena hari ini merupakan hari pertama presiden baru bertugas, seluruh jajaran manajemen atas telah tiba, tetapi setelah hampir 1 jam, masih belum ada tanda-tanda kehadiran presiden baru.
Ruang pertemuan itu ramai dengan percakapan, yang sebagian besarnya tentu saja berkisar seputar presiden baru. Menurut Anda, apa latar belakang presiden baru kita, sehingga bisa langsung diterjunkan seperti ini? Bukankah sudah jelas? Mereka pasti telah menggali beberapa bakat hebat dari perusahaan lain. Saya pikir itu mungkin elit dari perusahaan besar di luar negeri. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa mengambil alih Yaoang Corporation, perusahaan sebesar itu? Sementara para eksekutif tingkat tinggi ini hanya mengetahui tentang kedatangan presiden baru, mereka tidak menyadari adanya perubahan pemegang saham utama perusahaan, atau bahwa presiden baru tersebut juga merupakan ketua dari seluruh Yaoang Corporation. Lagi pula, perubahan dalam jabatan ketua adalah urusan dewan, bukan sesuatu yang diketahui oleh para manajer biasa ini. Saat semua orang saling berbincang, sebuah tawa mengejek pun muncul. Sebaiknya kalian berhenti menebak-nebak. Aku sudah tahu kalau presiden baru kita tidak lebih dari sekadar wajah cantik tanpa banyak yang bisa ditawarkan. Pembicaranya adalah pria parubaya dari Liv, namanya Jiang Jian, dan dia berpangkat tinggi, salah satu dari beberapa wakil presiden grup. Jiang Jian telah menduduki jabatan wakil presiden selama 5 tahun, dan berharap dapat menduduki jabatan presiden kali ini. Dia tentu saja sangat tidak senang ketika kelompoknya tiba-tiba mendatangkan orang luar. Wakil Presiden Jiang, tolong beritahu kami, apa yang terjadi dengan presiden baru ini? Jiang Jian meletakkan kakinya di atas meja, sambil tertawa mengejek. Kudengar presiden baru kita baru berusia 30 tahun, sepertinya dia bahkan tidak kuliah, hanya lulusan SMA. Menurut Anda, tingkatan apa yang bisa dimiliki orang seperti itu? Yang lain terkejut, tidak mungkin, hanya lulusan SMA. Orang seperti itu bahkan tidak bisa menjadi karyawan tetap di Yaoang Corporation, bagaimana mungkin dia bisa duduk di kursi presiden? Jiang Jian mendengus, berbicara dengan nada sarkastis, orang seperti itu mungkin ditunjuk oleh seorang pemimpin untuk memiliki topeng emas, kalau tidak, kemampuan apa yang dimilikinya untuk menjadi seorang presiden? Yang lain pun menerima begitu saja perkataan Jiang Jian, dan mengangguk setuju. Namun, pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar dari ambang pintu. Benarkah begitu? Lalu siapa yang mengatur agar kamu masuk? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian. Buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.